Dan hari ini diakui dan tidak, Gibran adalah ikonik baru. Ini fakta loh. Itu dia. Jadi jangan dipermasalahkan. Ini karena ruang loh. Emang Gibran lahir pengen terkenal? Enggak juga. Gibran pengen lahir di emak di isi Jokowi? Enggak juga. Stop lah. Diksi-diksi yang berkaitan dengan kodrati ditarik kepada urusan politik. Ya kalau mereka menganggap bahwa katakanlah yang usia 40 itu belum bisa apa-apa, kenapa mereka harus persoalkan? Ya bertarung aja. Kan justru kelemahan itu. Kalau kita punya peluru kan peluru itu yang kita gunakan. Kira-kira begitulah. Apakah dimungkinkan Presiden intervensi terhadap putusan itu atau pesan-pesan putusan gitu? Tidak ada. Hakim itu bebas sebebas-bebasnya dari segala intervensi. Anies, MPO, HMI. MPO dia ya? MPO, Oh, iya. HMI. Jadi bukan Dipo. Bukan Dipo. Oh, jadi satu nama beda brand. Beda brand, ya kan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di channel Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Tema pada malam hari ini adalah anggapan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah keluarga. Hadir bersama tamu-tamu saya, ada Bung Dedi Jaya. Ya. Selamat malam Bung Dedi. Malam. Ada Bung Diko Nugraha, ini Sunda ini, Nugraha. Ya, salam. Ada Bung Aderi Sitompul. Yep, malam. Barangkali saya perlu bertanya sama Bung Aderi terkait dengan putusan soal usia. Ini kan ada dua putusan ya. Ya. Satu mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan usia calon presiden 40 tahun atau menjadi pejabat yang dipilih. Nah, jadi kepala daerah, bupati, gubernur maupun DPR kan bisa kan sebenarnya. Cuma kan orang kemudian menstigmakan seolah-olah itu hanya kepentingan Gibran kan kayak gitu. Nah, yang kedua, penolakan terhadap permohonan pemohon soal agar usia itu dibatasi di 70 tahun. Ya kan? Yang itu distigmatisasikan ke Prabowo Subianto. Ya kan? Karena itu ditolak, terus yang urusan usia itu diiniin, sehingga quote-unquote orang menuduh bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menjadi mahkamah keluarga. Gimana tanggapannya Bu Andri? Ya, tuduhan itu tuduhan yang salah besar dan terkesan itu ya bisa saya katakan tuduhan yang hoax. Karena apa? Hakim di mana saja itu berhak untuk menimbulkan ataupun menerbitkan suatu keputusan yang memiliki verifikasi hukum yang baru. Artinya itu akan menjadi jurisprudensi ke depannya. Jadi kalau itu tidak diatur undang-undang tidak ada melarang kok. Hakim itu berhak untuk memunculkan suatu putusan yang baru sepanjang tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, pelanggaran undang-undang tidak ada yang dilanggar. Norma baru yang disebutkan itu dilanggar itu tidak benar. Karena apa? Mahkamah Konstitusi ini kan memang memiliki kekuasaan penuh dengan final and binding-nya yang tidak bisa dilakukan gugatan apapun terhadap hasil putusannya. Itu pertama. Yang kedua, pelaksanaan keputusannya executable seketika dan sekaligus. Artinya dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendekati persoalan politis, akhirnya dimasuki dengan sarana politisasi yang akhirnya orang akan berpikir, ini konstitusi karena mahkamah keluarga. Enggak, menurut saya tidak. Karena Jadi apa? itu narasi-narasi yang sengaja digunakan untuk menyebarkan kebencian lah ya. Iya, menyebarkan kebencian, fitnah lah ya. Kemudian akhirnya kan yang dimunculkan itu adalah ucapan kata-kata yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tapi akhirnya menjadi blunder bagi masa depan kan.
Karena dianggap nanti di legalisasi mahkamah keluarga lagi, bahasanya kan aneh. Nggak ada di Indonesia ini istilah mahkamah keluarga. Kalau dikatakan politik dinasti, dinastinya dari mana? Pertanyaan saya berikutnya, kan hakim konstitusi itu 9 orang, ya kan? Artinya kan putusan hakim konstitusi itu diambil berdasarkan suara terbanyak kan? Betul. Nah, ketika orang mempertanyakan putusan MK itu atau meragukan atas putusan itu, sesungguhnya kan kemudian seolah-olah orang meragukan kredibilitas Mahkamah Hakim Konstitusi. Kan dari 9 kan kita bisa lihat 4 hakim konstitusi melakukan dissenting opinion. Jadi mayoritas lah ya. Mayoritas 5 Iya. menyetujui, artinya sudah selesai. Sudah selesai perdebatan hukumnya. Musyawarah itu dan diberikan kebebasan bagi hakim yang menanganinya untuk memberikan dissenting opinion. Artinya kalau dia berkeberatan untuk mengabulkan putusan itu, ya silakan. Apa tanggapan dia? Nah, dari tanggapan-tanggapan yang ada saya lihat itu tanggapan yang, ya menurut saya tanggapan yang rata-rata saja, tidak mengena kepada persoalan hukum yang menginti. Jadi kalaupun ada tanggapan yang menginti itu, maksud saya itu, loh, secara mekanisme hukum apa sih yang menyebabkan terkabulnya putusan ini? Itu yang harus jelas kan? Terkabulnya putusan itu jelas bahwa terkabulnya putusan ini bukan dari putusan yang diajukan oleh partai-partai, tetapi dari seorang mahasiswa, dari seorang pemuda yang juga memiliki keinginan untuk memimpin masa depan. Jadi putusan ini tidak ansih untuk Bung Gibran. Seluruh masyarakat Indonesia yang pada saat ini berkedudukan sebagai pejabat daerah boleh mencalonkan diri. Pejabat yang dipilih lah ya. Iya, pejabat yang dipilih. Nah, pertanyaan berikutnya justru karena kalimat atau ini menjadi semacam ultra petita ya. Ultra petita atau ultra petitum dalam bahasa hukumnya. Apakah itu bisa dianggap sebagai norma baru yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi? Enggak, itu kan kalimat atau itu kan pilihan. Kalimat itu kan kalimat pilihan. Kalau kita sisi itunya, jadi tidak itu disebutkan sebagai normatif baru, tetapi kita bisa nyampaikan itu merupakan jurisprudensi. Jurisprudensi terkait ketentuan konstitusi, hak konstitusi dari seorang pejabat yang saat itu berkedudukan dan umurnya di bawah yang tidak dipenuhi. Ini hak konstitusi itu bagi seseorang itu kan tidak hilang. Ya. Nah, yang menarik lagi itu ketika Saldi Isra sebagai hakim konstitusi mengatakan dia bingung karena dalam hitungan jam itu MK membuat keputusan yang berbeda. Bagaimana kira-kira hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu? Apakah itu dimungkinkan? Jadi kalau dari sistemasi hukum acara itu kan kita bisa lihat masa pemeriksaannya kan panjang dan itu tidak dilarang. Kemudian mekanisme-mekanisme yang dilakukan juga penuh dengan musyawarah. Mulai dari mekanisme persidangan juga cukup memenuhi ketentuan dan persyaratan. Sehingga ketika ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka wajar kalau suatu gugatan MK itu ditolak karena tidak memenuhi ketentuan unsur-unsur yang diajukan. Tetapi ketika unsur-unsur itu terpenuhi, apa yang harus dilakukan? Ya menerima. Nah, Seperti itu. pertanyaan berikutnya itu, apakah dimungkinkan Presiden intervensi terhadap putusan itu atau pesan-pesan putusan gitu? Tidak ada. Hakim itu bebas sebebas-bebasnya dari segala intervensi. Itu dia. Jadi bagaimana mau mengintervensi? Harus diintervensi seluruh hakim. Ya, Kan tidak mungkin. Kalau itu diintervensi tidak akan ada dissenting opinion. Pasti semuanya mengabulkan 99. Oke, tok, sepakat. Itu baru bisa kita curigai, diduga ada intervensi dari penguasa. Ya, padahal kan itu kan 3 dari unsur yudikatif, 3 dari unsur eksekutif, 3 unsur dari legislatif kan, hakim konstitusi itu. Dan MK dilaporkan ke Mahkamah Etik ya. Iya. Hakim. Hakim konstitusi itu dilaporkan ke Mahkamah Etiknya Mahkamah Konstitusi.
Pendapatnya Dedi gimana? Iya, kalau kita baca kan kemarin itu kalau tidak salah kan, bahwa yang di sidang itu bukan soal ini aja. Jadi ada banyak laporan soal etis kan gitu ya. Iya. Ya, karena kan kita juga harus mungkin masih ingat di benak kita kan, ketika MK memperpanjang jabatan KPK. Ya kan itu kan. Kan kita juga kaget tuh, terperangah kan. Tiba-tiba diperpanjang. Kok diperpanjang gitu? Bukan diperpendek. Kalau saya sih melihatnya begini, Cak. Ini kan orang keputusan ini, kalau tadi hukum kan sudah lengkap lah oleh Pak Dery ya. Kalau kita melihat dari sisi setelah keputusan itu, orang kan mengaitkannya dengan politik, kan gitu kan. Tentu kalau politik dia dari sudut pandang positioning dia, kan gitu ya. Dia kan coba yang lain itu kan nggak pernah dibahas soal yang keputusan pada hari Senin. Berarti kan ada yang ingin menghilangkan hak konstitusi orang, yang mereka gugat batas usia maksimal, capres. Nah, kan gitu kan? Kenapa mereka nggak bahas itu? Itu kan menghilangkan hak konstitusi orang. Nah, sementara posisi yang keputusan sebelumnya adalah ada orang yang hak konstitusinya itu mereka menggugat supaya hak konstitusi orang ini tidak hilang kan. Yang usia di bawah 40 itu kan, dia memiliki pengalaman segala macam kan gitu kan. Ini kan berbeda nih. Ada tuntutan orang yang ingin menghilangkan hak konstitusi orang. Betul. Ada yang ingin memperjuangkan hak konstitusi orang. Nah, di situ kan secara politik menilainya. Nah, itu yang harusnya ini kan diblunder seolah-olah ini persoalan politik. Nah, ini yang harusnya nggak fair. Saya lebih suka pernyataan pakar-pakar hukum itu menyatakan keputusan MK itu final dan mengikat. Ya sudah. Terus kenapa mereka hari ini kelompok-kelompok yang menyerang atau kelompok-kelompok yang tidak suka katakanlah dengan keputusan MK? Kalau saya melihat ini cuman ketakutan, kekhawatiran mereka nggak bisa bertanding secara fair. Ya kalau mereka menganggap bahwa katakanlah yang usia 40 itu belum bisa apa-apa, kenapa mereka harus persoalkan? Bertarung aja. Kan justru kelemahan itu. Kalau kita punya peluru kan peluru itu yang kita gunakan. Kira-kira begitulah. Kok takut dengan intervensi presiden misalnya. Nah, itu gitu. Padahal kan kita ini biasa juga bertanding dengan incumbent. Nah, ini perlu jadi catatan, Cak. Ini yang menyerang ini adalah kelompok-kelompok yang kita juga sama-sama tahu. Hari ini kalau kita bedah postur perangkat KPU itu adalah kelompok-kelompok dari gerakan-gerakan atau kalau kita dalam gerakan ini kelompok Cipayung, Pak. Adakah dari dua gambaran ini? Apakah Prabowo pernah berhaimiria? Apakah Prabowo pernah bergemeniria? Apakah Prabowo atau Gibran pernah berpemiria? Kalau mau bicara fair hari ini, KPU harus menunjukkan fairnya itu. Semua perangkat sampai kota itu adalah anak-anak itu semua teman-teman kita semua. Kan yang menjadi pertanyaan kita, kenapa harus takut ada intervensi itu? Kan begitu, sementara perangkat kawan-kawan kita semua. Dan hari ini capres di luar Prabowo Gibran itu adalah dari unsur itu semua. Nah, kita mau bedah. Ganjar itu Gemini. Satu ini lah Megos kan. Pak Mahfud itu senior ke saya. Dia HMI. Ya kan? Anies, MPO HMI. MPO dia ya? MPO. HMI. Jadi bukan Dipo. Bukan Dipo. Oh, jadi satu nama beda brand. Beda brand, ya kan? Nah, Caimin kita tahu. Begitu kuatnya seniornya dia. Iya. Seniornya Diko. Masa mereka khawatir dicurangi? Ini kan karena dia takut ada kekuasaan intervensi. Intervensi itu bisa dilakukan kalau perangkat juga tidak punya kekuasaan. Ini kan beda nih. Ini yang kita ngeri justru perangkat ini. Ya kan? Kita harus dorong dia netral. Oke. Itu. Diko, ada juga yang demo-demo itu, iya kan? Itu apa yang membuat mereka demo? Kan apa ya? Ya agak, apakah ini memang hendak membatalkan putusan itu yang sebenarnya sudah tidak bisa dibatalkan, ataukah sebenarnya hanya berniat mendelegitimasi putusan-putusan itu atau sengaja membangun opini negatif atas putusan itu saja?
Gimana? Bismillah, ini ngopi kan Gus? Ya ini ngopi lah, ngopi. Ya ngeteh juga boleh, cuma memang judulnya acaranya ngopi. Nah, kita Iya. itu. Ya memang sebenarnya bagi saya tidak menarik lagi membahas soal, bagi saya Gus sudah tidak menarik lagi membahas putusan MK. Jikalau ada memang pihak-pihak yang merasa tidak puas, kita harus akui Gus bahwa MK bukan alat pemuas siapapun di Republik ini. Ya, MK bukan alat pemuas. Jadi ketika ada pihak-pihak yang tidak puas, yang cemburu, yang iri, ya kan, itu bukan tanggung jawab urusan MK. Makanya ketika ditarik bahwa MK adalah ini memproduk sebuah putusan berkaitan dengan politik, itu bagi saya keliru. Bahwa MK dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh undang-undang, dan setiap manusia di Republik ini berhak akan putusan dari sebuah produk hukum itu. Nah, permasalahan yang terjadi banyak lahir dengan sentimen-sentimen negatif, dengan diksi-diksi yang jahat, yang mau membunuh hak politik warga negara Republik Indonesia. Oh, Gibran tuh warga negara loh, anak saya warga negara loh, ya kan? Ketika sudah punya KTP dia sah, berhak, apalagi sudah bayar pajak. Nah, jangan sampai diksi-diksi jahat ini sebenarnya adalah pembunuhan terhadap karakter. Bagi saya ini yang disebut sebenarnya lebih kepada kodrati sara ya. Kan lahir segala macam kan bukan urusan kita sebenarnya. Tuhan punya urusan. Nah, saya mengimbau bahwa stoplah pemilu ini harusnya kita damai, demokrasi dengan senyum, ya kan? Yang menjadi pertautan konflik gagasan dong, konflik ide dong. Jangan ketika ada pihak lain cemburu atas keberhasilan Prabowo membangun taktik strateginya. Ya kan udah biasa otak mampet otot main kan. Nah, ini yang keliru. Kita harus akui bahwa Prabowo dia mampu gitu kan, dia mampu membangun strategi bahwa siapa sih pasangannya yang bisa mencapai popularitas. Siapa yang akan bisa menjadi giring arus. Dan hari ini diakui dan tidak, Gibran adalah ikonik baru. Ini fakta loh. Itu dia. Jadi jangan dipermasalahkan. Ini karena ruang loh. Emang Gibran lahir pengen terkenal? Enggak juga. Gibran pengen lahir di istri Jokowi? Enggak juga. Stop lah. Diksi-diksi yang berkaitan dengan kodrati ditarik kepada urusan politik. Nah, saya sebagai umat Muslim ya, dalam punya misi menjaga ukhuwah Islamiyah dan menjaga ukhuwah watoniyah, menjaga persatuan bangsa. Bagi saya sangat disayangkan ketika masih ada yang katanya orang pinter, terdiri dan pelajar, apalagi dia sudah main di politik nasional, masih menggunakan diksi-diksi jahat dan bodoh. Itu aja Gus. Oke. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi ini dirancang dan dibentuk untuk mengatasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Apakah kepentingan Anda dirugikan ataukah kepentingan Anda diuntungkan? Ini kembali ke preferensi persepsi masing-masing. Namun demikian, sebagai negara demokrasi, maka patokan kita adalah tetap kita harus merujuk kepada konstitusi kita. Apa yang diatur, itu yang kita jalani. Dan apa yang dilarang, yaitu yang harus kita hindari. Demikian, bersama kami di channel Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Sampai ketemu pada edisi menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.